Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cemilan yang super enak. Yang biasanya kalau aku mau makan ini, aku harus beli ke cafe atau bakery terkenal. Tapi daripada boncos ya, beli mulu, akhirnya aku coba buat di rumah. Dan ternyata hasilnya enak banget. Bagian luarnya super renyah dengan isian yang lembut dan creamy. Jadi cemilan ini bakal cocok banget untuk jadi cemilan kamu di rumah atau jadi sajian pas acara atau bahkan untuk ide jualan terbaru. Dijamin deh bakal laris manis karena emang seenak itu rasanya. Yuk sekarang kita lihat gimana cara buatnya. Untuk step pertama ini aku akan siapkan cracklinnya terlebih dahulu atau bagian topping dari sunya. Di sini aku menggunakan 35 gram mentega atau kamu juga bisa menggunakan margarin, lalu tambahkan 35 gram gula aren, lalu aduk hingga membentuk tekstur yang lembut. Oh ya, selain menggunakan gula aren, teman-teman juga bisa menggunakan gula biasa ya. Cuma dengan menggunakan gula aren ini rasanya akan lebih legit. Selanjutnya campurkan 35 gram tepung terigu serbaguna dan 5 gram coklat bubuk. Dan ini tinggal diaduk rata semuanya hingga membentuk adonan seperti ini. Selanjutnya adonan akan aku taruh di dalam baking paper. Setelah itu adonannya akan aku pipihkan hingga ketebalan 0,2 sampai 0,3 cm. Dan karena adonan ini cukup lembek, maka akan aku setkan terlebih dahulu di dalam freezer selama 15 menit. Jadi akan lebih mudah untuk mencetaknya nanti. Sambil menunggu aku buat sunya. Di sini aku menggunakan 125 ml air, lalu tambahkan 50 gram mentega atau margarin, tambahkan juga 5 gram gula atau sekitar 1 sendok teh dan seperempat sendok teh garam. Lanjut dimasak semua hingga tercampur rata dan mendidih seperti ini. Setelah mendidih rata seperti ini, masukkan 20 gram tepung terigu protein tinggi plus 50 gram tepung terigu serbaguna. Lalu aku juga tambahkan 1 sendok teh atau sekitar 5 gram coklat bubuk. Lalu aduk rata semuanya hingga kalis seperti ini. Setelah itu angkat dan dinginkan sebentar. Setelah dingin, kita masukkan telur secara bertahap. Di sini aku menggunakan telur ukuran sedang ya teman-teman. Untuk penggunaan telurnya sendiri ini sebenarnya fleksibel ya, tidak mematok berapa jumlahnya. Maka dari itu aku masukkan telurnya secara bertahap hingga membentuk tekstur yang pas. Karena kalau kelembekan atau kebanyakan telur, nanti sunya itu akan mengembang ke samping ya, jadi lebih datar gitu, nggak ke atas. Nah, ciri-ciri adonan su yang bagus itu adalah yang bisa di-split dan membentuk V seperti ini. Selanjutnya, adonan sunya kita masukkan ke dalam piping bag agar lebih mudah untuk dicetak. Di sini aku mencetak adonan sunya ini tidak terlalu besar, jadi ukuran diameternya itu sekitar 4-5 cm aja. Setelah itu kita potong adonan topping cracklinnya sesuai dengan ukuran sunya. Jadi cetakannya ini juga berukuran sekitar 5 cm. Lalu simpan si adonan cracklinnya ini di atas su sambil ditekan perlahan seperti ini agar menempel. Dan ini adonannya sudah selesai semua, langsung aja kita panggang. Di sini aku sudah panaskan oven dan sisunya ini akan aku panggang dengan suhu tinggi sekitar 190 sampai 200 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah 10 menit ini aku turunkan suhunya jadi 160 sampai 170 derajat Celcius selama 20 sampai 25 menit hingga matang. Dan setelah suhunya matang ini aku keluarkan sebentar sampai dingin. Setelah dingin, agar lebih garing lagi, suhunya akan aku panggang kembali dengan suhu 185 derajat Celcius selama 10-15 menit. Setelah itu bisa kita dinginkan suhunya dan sambil menunggu kita buat isiannya. Untuk isiannya sendiri akan aku buat diplomat cream ya teman-teman. Pertama kita buat pastry creamnya terlebih dahulu dengan mencampurkan 2 butir kuning telur ditambah dengan 50 gram gula. Aduk rata semuanya hingga cukup mengembang seperti ini. Lanjut masukkan 10 gram terigu serbaguna, 15 gram maizena. Dan biar balance rasanya, ini aku tambahkan juga sejumput garam. Tambahkan juga setengah sendok teh pasta vanila biar makin wangi. Di sini kita aduk rata semuanya. Dan di panci ini aku sedang panaskan susu ya teman-teman. Panaskan hingga shimmering seperti ini. Dan susu yang masih panas ini kita akan tuangkan ke dalam adonan telur secara perlahan-lahan sambil diaduk seperti ini. Jangan langsung menuangkan susunya ya, karena takutnya nanti adonan telurnya itu matang. Nah, setelah susunya semua sudah tercampur rata dengan adonan telur, lanjut ini akan aku masukkan kembali adonannya ke dalam panci. Selanjutnya, adonannya tinggal kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk terus seperti ini hingga mengental.
Nah, ini pastry creamnya udah jadi, lanjut aku bagi dua karena akan aku beri dua rasa. Yang satunya aku biarkan seperti ini untuk rasa vanila, dan yang sebelahnya ini aku beri 1 sendok teh coklat bubuk untuk membuat rasa coklat. Selanjutnya pastry cream kita dinginkan sambil ditutup dengan plastik wrap seperti ini. Di wadah yang lain, kita siapkan 150 ml whipped cream cair yang dingin, lalu dikocok hingga mengembang dan kental seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya whipped cream cair, bisa juga menggunakan yang bubuk sebanyak 50 gram, lalu tambahkan air sebanyak 100 ml. Setelah itu whipped creamnya aku masukkan ke dalam pastry cream. Di sini whipped creamnya aku bagi dua sama rata ya teman-teman. Nah, aduk rata seperti ini semuanya, dan yang vanila udah selesai. Untuk yang coklat sama aja stepnya, tapi sebelum dimasukkan whipped creamnya jangan lupa untuk melembutkan si pastry creamnya terlebih dahulu seperti ini ya, agar nanti whipped creamnya lebih mudah tercampur rata. Nah, ini diplomat cream yang rasa coklat sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita isi ke dalam sunya. Di sini sunya sudah dingin dan sudah aku buat lubang di bagian bawahnya. Lanjut isi diplomat creamnya ke dalam sunya. Isi sampai benar-benar penuh seperti ini ya teman-teman. Ulangi proses yang sama hingga selesai ya. Untuk satu resep ini kita bisa mendapatkan sekitar 16-18 pieces ukuran kecil yang pas banget untuk satu kali makan. Dan ini dia su au krokelin siap untuk disajikan. Beneran ini rasanya enak banget, dengan bagian luar sunya itu renyah dan bagian dalam yang lumer dan creamy. Wah, pokoknya nggak berasa makan ini udah habis 3 aja. Oh ya, untuk penyimpanannya sendiri ini wajib disimpan di dalam kulkas ya teman-teman. Karena diplomat creamnya sendiri itu mudah banget mencair di suhu ruang. Tapi jangan khawatir, walaupun disimpan di dalam lemari es, su krokelinnya akan tetap garing. Jadi yuk cobain langsung di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.